pada kesempatan kali ini kami akan mereview sebuah perumahan yang spesial, yaitu The Juanda. Ya sahabat DB, kita sekarang sudah berada di rumah contoh yang kedua. Untuk rumah ini adalah tipe Bivo. Ya bisa sahabat DB lihat, untuk desain rumah ini mengusung desain modern geometrik arsitektur. Untuk rumah ini berukuran 6x12. Rumah ini juga sudah dilengkapi carport satu mobil dan juga taman di sisi sampingnya. Ya sahabat DB, mari kita lanjut ke dalam. Ya sahabat DB, kita sekarang sudah berada di dalam rumah tipe Bivo ini. Bisa sahabat DB lihat, di ruangan ini terdapat ruang tamu yang menyambung ke living room. Untuk ruangan ini kurang lebih berukuran 3x4 meter persegi. Dan bisa sahabat DB lihat, di sebelah kiri saya terdapat satu ruangan yang berukuran kurang lebih 3x3. Di mana ruangan ini yang sebenarnya dijadikan kamar di lantai 1. Tetapi dalam show unit ini, ruangan ini digunakan sebagai ruang santai atau ruang keluarga. Dan bisa sahabat dilihat di samping ruangan ini terdapat satu kamar mandi. Untuk letak kamar mandi ini juga sangat fungsional karena terletak di bawah tangga sehingga memanfaatkan space yang ada di dalam rumah ini. Ya sahabat DB, untuk selanjutnya mari kita lihat kamar keduanya. Ya, kita sekarang sudah berada di kamar kedua. Untuk kamar ini kurang lebih berukuran 3x3 meter. Di kamar kedua ini bisa difungsikan sebagai kamar anak-anak. Dan untuk desain kamar ini terlihat sangat unik dan fungsional. Dan bisa sahabat dilihat, untuk area dapur ini terletak di bagian belakang. Selain dapur, bisa sahabat dilihat, di belakang terdapat area kurang lebih berukuran 1x3 meter yang dapat digunakan sebagai servis area atau tempat untuk menjemur pakaian. Ya sahabat DB, kita sekarang akan mereview untuk di lantai 2-nya. Ya sahabat DB, kita sekarang sudah berada di lantai 2. Di depan kamar ketiga ini terdapat space area yang bisa sahabat DB gunakan sebagai tempat lemari atau tempat rak untuk menaruh buku. Ya sahabat DB, kita sekarang menuju ke kamar ketiga. Ya sahabat DB, kita sekarang sudah berada di kamar ketiga atau kamar utama dengan rumah ukuran 6x12. Kamar ini berukuran sangat luas. Ukuran kamar ini kurang lebih 3x6 meter. Selain itu, di belakang saya juga terdapat wardrobe, serta di sebelah kiri saya terdapat meja rias. Di sebelah kanan dan kiri tempat tidur ini masih dapat difungsikan untuk tempat nakas. Di kamar ini juga terdapat 3 buah jendela yang cukup tinggi sehingga menambah kesan pencahayaan yang bagus di ruangan kamar ini. Dan di kamar mandi dalam ini sudah dilengkapi dengan wastafel, shower, dan kloset. Ya sahabat DB, kita sekarang sudah berada di rumah contoh ketiga. Rumah contoh yang terakhir ini ya Pak Hendra. Jadi rumah contoh ini tipenya adalah tipe Kaso dengan luas tanah 6,8x11 yaitu 75 meter persegi. Rumah ini memiliki luas bangunan 80 meter persegi. Jadi di The Juanda ini luas bangunannya yang paling besar tipe ini ya Pak Hendra. Betul Bu Yolanda. Dan untuk tipe Kaso, rumah ini memiliki 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Nah untuk detailnya di area ini ada carport ya Pak Hendra? Betul. Dan untuk tipe Kaso ini terdapat carport satu mobil dan juga taman yang berada di samping carport ini. Nah, dan juga kita bisa lihat ya sahabat DB, untuk fasad dari Kaso itu masih mengusung konsep modern geometrik arsitek. Jadi untuk desainnya juga bagus banget ya Pak Hendra. Betul Bu Yolanda. Serta untuk perpaduan warna cat putih serta coklat menambah kesan fresh dari rumah Kaso ini. Ya sahabat DB, tidak usah berlama-lama lagi, yuk kita lihat ke dalam dari rumah Kaso ini.
Ya sahabat Dibi, kita sekarang sudah memasuki rumah dengan tipe kaso. Nah, kita bisa lihat di sebelah kanan dulu ya. Ini sebenarnya adalah ruangan untuk kamar tidur, tapi dari developer spesial membuat kamar ini dibongkar sekatnya menjadi ruangan untuk kerja maupun menjadi ruangan untuk hobi. Untuk living room ini kurang lebih berukuran 3 kali 4,5. Bisa sahabat Dibi lihat dengan ukuran tersebut dapat ditempatkan sofa serta TV, dan bisa sahabat Dibi lihat di sebelah kiri saya terdapat meja makan serta kitchen set. Lalu untuk selanjutnya di belakang dapur terdapat space area yang berukuran 1,2 kali 6,8 yang dapat difungsikan sebagai tempat untuk menjemur atau tempat untuk cuci-cuci. Dan untuk menambah kesan luas living room ini, sahabat Dibi dapat menambahkan cermin yang sangat besar dan dapat menambah kesan pencahayaan yang cukup bagus. Ya sahabat Dibi, untuk di lantai 1 ini masih terdapat 1 ruangan lagi. Nah, inilah sahabat Dibi untuk area kamar mandi di lantai 1. Nah, kita bisa lihat dari area lantai di living room menuju ke kamar mandi, ini tidak ada step tangga yang turun. Jadi meskipun peletakan kamar mandi ini di bawah tangga, ini sangat cocok sih. Misalnya kita pas ada orang tua yang berkunjung ke rumah, maka di sini kan tidak ada sekat ya. Jadi langsung menapak ke kamar mandi, dan juga dari kamar mandi ini didesainnya juga warnanya khas dengan warna dejuanda, ditambah dengan penataan keramiknya ini yang spesial juga karena keramiknya ini disusun full dari floor to ceiling, ini full keramik, jadi menimbulkan kesan yang lebih bersih dan juga sudah lengkap dengan wastafel, shower, dan klosetnya. Ya sahabat Dibi, kita sudah melihat ya seluruh bagian ruangan di lantai 1. Nah, sahabat Dibi pasti penasaran kan? Di lantai 2-nya seperti apa? Yuk kita langsung naik aja. Ya sahabat Dibi, untuk di area lantai 2, sebelum kita melihat kamar tidur dan kamar mandinya, di sini masih terdapat sebuah ruang. Nah, ini kan di dekatnya tangga, bisa ditaruh kabinet-kabinet juga di sini, jadi barang-barang kita terlihat lebih rapi. Selanjutnya, sebelum di depannya kamar mandi persis, ini juga ada sedikit space, cukup luas juga. Ini bisa digunakan sebagai area untuk hobi ya, mungkin bagi sahabat Dibi yang hobinya melukis atau main piano, bisa diletakkan peletakan di sini. Seperti itu. Jadi untuk kesan di lantai 2-nya pun kita tidak hanya memanfaatkan untuk kamar tidur aja, tapi masih ada area untuk bisa berkumpul bersama keluarga. Nah, di belakang saya ini adalah kamar mandi di lantai 2. Hampir sama dengan desain kamar mandi di tipe-tipe yang lain, ini sudah lengkap juga dengan wastafel, kloset, dan showernya. Dan juga untuk pencahayaan kamar mandi ini juga sangat terang karena ada kaca es di sini. Ya sahabat Dibi, selain itu developer Ghoskoland juga memperhatikan hal detail. Ya, seperti ini contohnya. Jadi di area tangga ini sudah terpasang untuk list besi dan bawahnya sudah dilengkapi dengan kaca tempered. Selain untuk pengaman, jika sahabat Dibi punya anak kecil, ruangan ini terasa lebih aman, dan juga kaca tempered ini juga fungsinya untuk sebagai pencahayaan, jadi di area tangga kesannya lebih terang, ditambah dengan adanya jendela di belakang ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas 2 kamar tidur di lantai 2. Yuk kita lihat kamar anak-anaknya dulu ya. Nah, ini dia untuk kamar anaknya. Jadi developer Ghoskoland ini yang paling saya suka di Dejuanda adalah kamarnya pun ukurannya besar-besar sahabat Dibi. Contohnya seperti kamar anak ini berukuran kurang lebih 3,2 kali 3,6 meter. Ini ruangannya spesies banget sih. Jadi bisa diletakkan peletakan untuk furniture, interior itu sangat fungsional juga. Jadi di sini bisa diletakkan untuk kasur, di sebelah sana juga ada kabinet, dan yang saya suka dari konsep interiornya adalah semua lemarinya menggunakan konsepnya itu open storage. Jadi lemari terbuka merupakan bisa menjadi inspirasi juga bagi sahabat Dibi karena ini merupakan desain lemari yang kekinian.
Selain konsep desain lemarinya yang kekinian, lemari open storage ini juga lebih mempercantik ruangan dan membuat ruangan terasa tidak sempit. Padahal di sini ada lemari yang fungsinya untuk menaruh pakaian juga. Dan poin plusnya adalah membuat penghuni rumah menjadi tidak malas. Karena apa? Karena ini konsepnya terbuka, jadi baju-baju kita itu akan terlihat di luar. Jadi lebih kita tidak malas untuk menata pakaian sih, jadi lebih rapi juga. Jadi peletakan pintu kaca di lemari ini juga tidak meninggalkan kesan luas dari peletakan lemari tersebut. Nah, kita langsung lanjut ya ke master bedroomnya. Wow, begitu masuk di master bedroomnya, kesan pertama saya di ruangan ini adalah homey banget sih untuk pemilihan desain dari interiornya juga. Kita bisa lihat di belakang saya, ini juga ada lemari, konsepnya sama, open storage, jadi peletakan untuk baju-baju, lemari pakaian itu kesannya lebih rapi, dan di sini juga bisa diletakkan peletakan bed berukuran besar, entah queen size atau king size, ini masuk di ruangan ini. Selain itu juga kita bisa taruh ranjang di sini bed berukuran besar, entah king size ataupun queen size. Di sini sangat luas sih. Nah, untuk sahabat Dibi tahu aja, untuk ukuran dari master bedroom ini adalah 3 kali 4,6 meter. Jadi panjangnya lega banget. Dan kita pastinya kalau di master bedroom kan banyak barang-barang kita yang harus diletakkan. Nah, ini solusinya sahabat Dibi. Jadi ini full kabinet. Di depan kasur kita bisa lihat, jadi jika sahabat Dibi punya koleksi, entah itu tas, entah itu barang perhiasan dan lain-lain, semua jadi tertata rapi dimasukkan ke kabinet di sini. Dan di belakang saya juga masih ada storage. Ini fungsional banget sih untuk pemilihan interiornya. Dan tidak lupa juga jika di sini ada ruang untuk baca. Jadi bisa digunakan untuk membaca buku atau mungkin untuk WFH, itu juga bisa di sini. Dan pencahayaannya pun sangat bagus ya sahabat Dibi, karena tepat di depannya meja ini terdapat jendelanya ini berukuran besar dan sudah dilengkapi, ini yang saya suka sih, dilengkapi dengan windows blind. Jadi untuk kesan pencahayaannya juga bisa kita atur, mau intensitas cahayanya lebih terang atau lebih gelap, itu bisa diatur dari sini, seperti itu. Ya sahabat Dibi, kita sekarang sudah selesai mereview 3 rumah contoh dari The Juanda ini. Nah, bagaimana menurut sahabat Dibi? Dari 3 tipe rumahnya, ada tipe Alto, Bivo, dan Caso, sahabat Dibi paling suka tipe yang mana? Nah, bisa komen di bawah ya. Lalu, kenapa kita harus memilih The Juanda? Yang pertama adalah alasan dari segi integritas developernya ya. Nah, tidak memungkiri, kita pasti jika ingin membeli sebuah rumah, kita pasti harus tahu developernya itu siapa. Nah, di sini untuk The Juanda, developernya itu adalah Goscoland, di mana dia sudah berpengalaman lebih dari 16 tahun di sektor properti. Dan yang kedua adalah lokasi yang cukup strategis, yaitu The Juanda dapat diakses dari Raya Juanda. Bisa diakses dari Aloha atau maupun dari Tropodo. Dan The Juanda ini sangat cocok bagi sahabat Dibi yang memiliki mobilitas yang tinggi, karena The Juanda ini dekat dengan Tol Juanda dan juga Tol Waru. Selain itu, The Juanda juga dekat dengan bandara T1 dan T2. Dan yang ketiga adalah faktor dari fasilitas yang ada di perumahan The Juanda itu sendiri. Nah, pasti sahabat Dibi ingin mengutamakan kenyamanan dan keamanan lingkungan di sini. Fasilitas yang pertama adalah linear thematic garden. Nah, linear thematic garden ini merupakan area terbuka hijau yang panjangnya lebih dari 100 meter. Jadi di sini bisa berfungsi sebagai pusat aktivitas para penghuni The Juanda. Bisa bepergian di sini ataupun yoga, meditasi, children background dan fasilitas yang lainnya. Dan yang keempat adalah yang paling menarik, yaitu seluruh rumah di The Juanda ini sudah dibangun, sehingga sahabat Dibi dapat mengikuti promo free PPN hingga akhir tahun 2021 ini. Wah, menarik banget ya Pak Hendra. Betul Bu Dengan Yolanda. Harga di unit The Juanda ini start from
800 jutaan saja sahabat DB. Sahabat DB dapat memiliki unit di The Juanda. Bagi sahabat DB yang ingin info lebih detail tentang The Juanda ini, bisa menghubungi kami di kolom deskripsi di bawah ini. Dan bagi sahabat DB, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar para saudara dan rekan-rekan bisa tahu tentang The Juanda ini. Nah, sekian untuk review kita pada hari ini. Saya Yolanda Dan saya Hendra. DB Real Estate Indonesia, deliver the best property for you.